Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Opan. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Nah, di sini saya sedikit membahas mengenai lingkungan sosial dan budaya global. Ada beberapa yang perlu dibahas pada kali ini. Yang pertama itu aspek dasar dari budaya itu tersendiri. Terus yang kedua, pendekatan analisis faktor budaya. Yang ketiga, pengaruh pemasaran produk industri. Keempat, pengaruh pemasaran produk konsumen. Dan yang terakhir, komplikasi lintas budaya dan saran pemecahannya. Aspek dasar dari budaya. Nah, menurut Friedrich Nietzsche, budaya itu selalu menjadi sumber ketidaksepakatan dan kesalahpahaman. Lalu budaya itu kalau menurut ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dalam ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti yang didefinisikan oleh seorang ahli antropologi organisasi, Craig Hofstede, budaya adalah tatanan kolektif dari pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dengan orang yang lainnya. Mencari budaya universal. Di sini seringkali pertanyaan-pertanyaan penting bagi pemasar global itu adalah mengetahui budaya universal. Nah, budaya universal itu tersendiri adalah modus tingkah laku yang ada dalam setiap budaya. Aspek universal dari lingkungan budaya menunjukkan peluang bagi pemasar global untuk menstandarisasi beberapa atau seluruh elemen program pemasaran. Nah, di sini ada beberapa daftar budaya universal, yaitu ada olahraga atletik, hiasan badan, memasak, masa berpacaran, menari, seni dekorasi, pendidikan, etika, pesta keluarga, pantangan makan, bahasa, pernikahan, waktu makan, obat-obatan, perkebunan, musik, ritual keagamaan, peraturan, perbedaan status, dan perdagangan. Pandangan ahli antropologi seperti yang diutarakan oleh Ruth Benedict dalam karya klasiknya berjudul The Creation Home and the Sword. Tidak peduli betapa aneh tindakan ataupun pendapat seorang, cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya di dunia ini. Tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Pemasar global yang berhasil itu harus memahami pengalaman manusia dari sudut pandang atau sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Budaya dalam konteks tinggi dan rendah. Menurut Edward de Hall, dalam budaya konteks rendah, pesan nyata, kata-kata membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dan dalam budaya konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Nah, contohnya di sini tuh misalkan dalam konteks tinggi,
ada misalkan Jepang, Saudi Arabia. Budaya konteks tinggi ini sangat menekankan pada nilai dan posisi atau kedudukan seorang di masyarakat. Dalam budaya ini, pinjaman dari bank lebih mungkin didasarkan pada siapa Anda daripada analisis formal laporan keuangan. Lalu dalam konteks rendah, misalkan dalam budaya konteks rendah ini seperti Amerika Serikat, Swiss atau Jerman itu persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenal karakter, latar belakang dan nilai-nilai. Keputusan lebih didasarkan pada fakta dengan angka dalam permintaan pinjaman. Lalu di sini ada komunikasi dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi, misalnya iya dan tidak dipergunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dalam bahasa Inggris, jawaban ya atau tidak atas sebuah pertanyaan itu didasarkan pada apakah jawaban meyakinkan atau mengiyakan atau menolak. Dalam bahasa Jepang tidak demikian. Jawaban iya atau tidak dapat dipergunakan untuk jawaban yang membenarkan atau menolak pertanyaan tadi. Lalu di sini ada perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Misalkan sebagai contohnya, orang Amerika itu pada umumnya itu menganggap tidak sopan jika makan di atas piring. Maksudnya atas piring yang membumbung. Ini diartikan itu adalah sebuah membuat keributan ketika sedang makan dan bersendawa. Namun sejumlah masyarakat Cina merasa bahwa merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasan dengan sendawa. Lalu sosialisasi antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan dan alasan-alasan dan di balik perilaku yang ada. Contohnya di sini tuh misalkan Amerika Serikat, bak mandi atau bak mandi dan toilet mungkin berada dalam ruangan yang sama. Orang Amerika itu mengasumsikan bahwa ini adalah hal yang wajar, bukan wajar ya, tapi norma yang berlaku di dunia. Akan tetapi kalau di Jepang menganggap bahwa jika kamar mandi atau toilet itu berada dalam satu ruangan itu dianggapnya itu tidak higienis. Bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet atau duduk itu tidak higienis. Di banyak budaya menggunakan tisu toilet bukanlah norma mereka.
Terus di sini pendekatan analisis faktor budaya. Pedoman untuk mempelajari budaya itu ada beberapa. Yang pertama itu awal dari kebijakan adalah menerima bahwa kita tidak akan pernah benar-benar memahami diri kita sendiri atau orang lain. Yang kedua, sistem persepsi kita itu amat terbatas, dan pada akhirnya sistem pengendalian taraf kita hanya bekerja jika ada sinyal masukan yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Lalu yang ketiga itu kita menghabiskan sebagian besar energi untuk mengelola masukan persepsi. Keempat, ketika kita tidak memahami keyakinan dan nilai-nilai sistem budaya tentu dan masyarakat, hal-hal yang kita amati dan pengalaman mungkin tampak aneh. Lalu yang terakhir itu, jika kita ingin menjadi efektif dalam budaya asing, kita harus berusaha untuk memahami bahwa keyakinan budaya itu, motif dan nilai-nilai ini membutuhkan sikap terbuka yang memungkinkan kita untuk mengatasi keterbatasan persepsi berdasarkan budaya kita sendiri. Lalu di sini ada negosiasi. Negosiasi ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik yang ada dalam berbagai bidang dan konteks komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis lintas budaya, dan komunikasi internasional dan komunikasi pemasaran. Di sini ada pendekatan negosiasi. Pendekatan negosiasi di sini ada, menurut William Zartman itu ada 5. Yang pertama itu pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini yaitu pendekatan pada makna, posisi serta kekuatan dengan asumsi hasil negosiasi adalah itu win-lose, namun memiliki keterbatasan dalam hal posisi yang dapat menyebabkan hilangnya kesepakatan. Diperolehnya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak serta selalu menekankan pada kekuatan. Lalu yang kedua, pendekatan strategis. Pendekatan strategis ini itu menekankan pada tujuan, rasionalitas dan posisi. Dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-lose, keberadaan solusi adalah optimal dan mengedepankan rasionalitas pada pemain memiliki keterbatasan dalam hal tidak menyetarakan penggunaan kekuatan para pemain tidak dapat dibedakan. Lalu yang ketiga ada pendekatan proses. Pendekatan proses di sini itu menekankan pada pembuatan konsensi perilaku serta posisi. Dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-lose, respon bersifat reaktif dan keterbatasan dalam hal tertentu untuk menekankan pada posisi dan kurangnya prediktivitas. Yang keempat itu ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku di sini tuh itu menekankan pada perlakuan kepribadian dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-lose,
dengan peran dari persepsi dan ekspektasi, dan dengan keterbatasan dalam hal tertentu menekankan pada posisi. Yang terakhir itu ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif di sini menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi. Adalah win-lose solution dengan asumsi win-win solution, dan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan waktu, serta semua pihak hendaknya memperhatikan dan siap terhadap serangan balik yang dilakukan oleh pihak non integratif bargaining. Lalu ada pengaruh pemasaran produk industri. Produk industri ini sendiri adalah produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali dan juga dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi yang akan menghasilkan produk baru yang mempunyai kemanfaat yang lebih. Lalu di sini ada jenis-jenis produk industri. Yang pertama, bahan baku dan suku cadang pabrik. Bahan baku merupakan bahan yang sangat penting untuk produksi, yang diproses menjadi produk yang lebih bermanfaat. Bahan baku atau barang mentah ini dibagi menjadi dua hasil. Yang pertama itu seperti kapas, beras, jagung, gandum, kayu, dan yang kedua ada barang mentah itu seperti hasil alam, seperti minyak bumi, besi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, barang modal. Barang modal ini merupakan barang bersifat tahan lama yang ikut mendukung dalam proses produksi, baik dalam mengembangkan maupun pengelolaan. Yang ketiga itu perlengkapan dan layanan bisnis. Perlengkapan dan layanan bisnis ini sendiri merupakan barang yang memiliki daya tahan yang cukup lama dan memberi kemudahan dan pengelolaan barang jadi. Lalu kita masuk ke pengaruh pemasaran produk konsumen. Produk konsumen. Produk konsumen ini diartikan sebagai produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian disalurkan langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi, dan produk konsumen ini lebih cenderung tidak dijual kembali. Di sini ada beberapa jenis produk konsumen. Yang pertama ada barang kebutuhan sehari-hari. Barang kebutuhan sehari-hari ini selalu yang menjadi kebutuhan para konsumen. Produk dalam contohnya itu seperti apa ya? Seperti sabun, sampo, pasta gigi, makanan yaitu yang utama, dan minuman. Lalu yang kedua ada produk belanjaan. Produk belanjaan ini tuh contohnya seperti seperti televisi, jaket, kaos, sepatu, sandal, baju, apalah pokoknya. Terus yang ketiga itu produk khusus. Produk khusus ini contohnya itu seperti mobil, motor, terus
kamera, perhiasan, pokoknya ya ini adalah barang-barang yang mana masuk dalam golongan mahal. Terus komplikasi lintas budaya dan saran pemecahannya. Kegiatan pemasaran global dilaksanakan dalam lingkungan yang selalu berubah oleh bauran ekonomi, budaya, dan tekanan sosial. Hubungan bisnis antara pihak-pihak dari negara yang berbeda mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan persyaratan kontrak karena apa? Karena perbedaan hukum yang mengatur kegiatan mereka. Masalah yang timbul karena melintasi batas-batas internasional. Lingkungan bisnis di banyak negara di luar pasar, right, karakteristikan dengan semua elemen sikap, pemusuhan, bencana alam yang disebabkan oleh manusia, masalah politik, valuta asing yang tidak dapat diutarakan, kurs pertukaran valuta asing yang banyak berubah, terus depresi dan perubahan dalam prioritas ekonomi nasional, serta penetapan besar biaya. Eksekutif pemasaran dan manajer yang berkecimpung di pasar asing itu harus memupuk rasa saling percaya, menjalin hubungan dan empati pada rekan bisnisnya, karena itulah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Ya, itu sedikit pembahasan mengenai lingkungan budaya dan sedikit mengenai pembahasan materi pada kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, sampai jumpa.